Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Roes di channel Project Kewarganegaraan. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai program terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu program Semangat Guru Seri Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Dimana di dalam program ini kita tuh akan mendapatkan pelatihan mengenai kemampuan non teknis dalam adaptasi tentang penerapan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, untuk pelatihan ini itu dilakukan kurang lebih hampir selama 1 bulan ya teman-teman, hampir 1 bulan. Untuk pendaftarannya sendiri sudah dibuka mulai dari tanggal 18 kemarin, dan bisa kita laksanakan sampai tanggal 17 Agustus tahun 2021 ya. Saya ini juga masih penasaran teman-teman seperti apa program ini ya, karena program ini itu agak berbeda dengan program dari guru belajar seri-seri yang sebelumnya gitu. Karena yang seri sebelumnya itu kita hanya melakukan pembelajaran secara mandiri ya. Jadi kita dikasih modul, dikasih materi, terus ada latihan-latihan, ada tugas. Setelah itu selesai kita dapat sertifikat. Nah, untuk program yang kali ini tuh nggak seperti ini, karena kita harus melakukan kegiatan yang namanya sinkronus, atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan instrukturnya. Setelah itu kemudian kita bisa mengerjakan tugas mandiri, atau dalam hal ini disebut sebagai kegiatan asinkronus. Oke, ini sampulnya seperti ini ya teman-teman. Nah, live webinar 6 pelajaran dimulai bulan Juni 2021 di channel YouTube-nya Dijen GTK Kemdikbud RI. Nah, di sini bisa kita lihat untuk para pematerinya ya. Dari sekian banyak ini yang saya tahu ya, Mbak Najwa Shihab nih yang tahu ya. Sama Pak Iwan Sahrul ini, karena beliaunya adalah Direktur Jenderal GTK ya teman-teman. Oke. Ini ada sebuah video, coba kita tonton dulu. Ya, dari video ini tuh sebenarnya ini adalah berisi gambaran umum ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman tonton sendiri. Ini adalah tujuan dari program ini. Kemudian ada susunan course-nya, ada 6 mata pelajaran yang harus kita lewati. Langkah pembelajaran yang pertama mendaftar, mengikuti pelatihan, dan yang terakhir kita akan mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua kuisnya. Dan ini adalah
alur dari program ini. Yang pertama, menyelesaikan tes penilaian di portal daring guru pelajaran berbagi. Kemudian kita mengikuti webinar atau disebut sebagai tahap sinkronus. Setelah itu kita mengerjakan pelatihan tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri yang biasa disebut sebagai tahapan asinkronus. Kemudian peserta dapat mengerjakan tugas, menonton kembali webinar yang direkam, dan mencari materi pendukung dari portal daring guru pelajaran berbagi. Setelah mengerjakan tugas asinkronus, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Nah, kemudian peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Jadi untuk mungkin teman-teman yang ketinggalan kegiatan webinarnya, nanti bisa melihat di websitenya tadi ya, Dirjen Ketika Kemendikbud RI, karena setiap harinya akan ada streaming di channel YouTube tersebut. Nah, untuk sekarang kita akan mengerjakan terlebih dahulu yaitu pelajaran 1, yaitu sinkronus, resilience, tangguh dan teknologi ya. Coba kita buka ya teman-teman. Tampilnya seperti ini. Di awal ada Adi Respati, Kepala Program Teknoedu Websis for Edu, tangguh, berpikir kritis dan teknologi. Beliau ini adalah sebagai seorang konsultan adopsi teknologi dalam pembelajaran di Webseries for Edu. Topik sharing kita saat ini adalah resiliensi dalam mempelajari teknologi untuk pembelajaran. Ini namanya Pak Edi Respati. Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan kata landing untuk mengedepankan kata untuk menyepadankan kata resiliensi, yaitu kemampuan seorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Nah, di sini ada penilaian awal ya, coba kita kerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan skor yang kita dapatkan nanti. Kalau misalkan nilainya terlalu jelek, mungkin kita nggak usah khawatir, di sini udah disampaikan begitu. Coba langsung aja kita mulai kuisnya ya teman-teman. Nah, kuis ini terdiri dari 14 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan memperkenalkan Bapak dan Ibu ke. Baik, langsung aja ya teman-teman, kita kerjakan soalnya. Soal nomor 1, apa itu resiliensi? Tadi resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit ini ya dari desakan kemunduran atau kegagalan. Oke, lanjut. Apa hubungannya SAMR dengan resiliensi? Bukan. Ini ya teman-teman, mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Oke, lanjut. Apakah itu SAMR? Resiko bukan, langkah bukan, jenis bukan. Nah, ini tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajarannya. Oke, lanjut. SMR adalah singkatan dari substitution, terus tadi ya peningkatan itu augmentation, modification sama redefinition. Nah, seperti yang A ini ya. Oke. Nah, pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah harus menguasai banyak aplikasi, enggak juga. Harus menguasai semua aplikasi, ini juga sangat tidak mungkin. Harus mengkombinasikan beberapa aplikasi. Nah, ini ya, saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Oke. Dengan cara apa saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi learning saya? Berikan waktu untuk belajar, nggak perlu terburu-buru. Oke. Belajar bersama, oke. Nggak perlu tergoda dengan kecemasan bahwa harus sering belajar aplikasi baru. Kayaknya oke semua teman-teman ya. Oh nih, semua jawaban benar. Oke, lanjut.
Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat substitution? Coba ini kita identifikasi ya teman-teman. Dari artinya, kalau substitution itu kan pergantian. Kita cari kata kuncinya seperti yang disampaikan di awal tadi kan. Kalau dia ada peningkatan, ini berarti ya yang augmentation. Sangat berbeda. Ini kayaknya yang modifikasi ya. Berarti kurang yang apa ya? Augmentation yang ini modifikasi. Tinggal substitution sama apa tadi ya? Saya lupa. Ini substitution, augmentation, modifikasi. Nah, sama redefinisi teman-teman. Untuk ini substitution kayaknya yang ini teman-teman ya. Ya, moga-moga aja benar teman-teman. Oke, untuk redefinition itu yang ini. Kemudian yang modifikasi, ini ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah. Dan untuk yang tingkat augmentation itu yang ini, ada peningkatan yang K. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk diskusi mandiri dan tanya jawab. Menggunakan aplikasi video meeting untuk diskusi sama tanya jawab, kayaknya ini kayak sedikit ada peningkatan begitu ya. Yang awalnya hanya digunakan untuk video call, ini digunakan untuk diskusi. Oke. Kemudian menggunakan video meeting untuk ceramah. Kalau ceramah ya kayak cuman pindah tempat aja teman-teman ya. Nggak ada perubahan sama sekali, berarti yang substitution, cuman berpindah media aja. Nah, kalau ini mengajak para murid bertemu dengan pakar, membawa murid keluar kelas melalui trip virtual. Berarti kalau seperti ini juga termasuk ke dalam modifikasi teman-teman. Terus yang selanjutnya, menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya menggunakan festival webinar proyek, pameran dan atau pentas virtual. Wah, ini sudah sangat luar biasa, berarti redefinition. Oke teman-teman, kita finish dan hasilnya seperti apa. Dan alhamdulillah kita udah mendapatkan nilai yang maksimal. Dan yang selanjutnya kita bisa lanjut ya teman-teman, atau mungkin kalau misalkan teman-teman belum mendapatkan nilai yang maksimal, bisa di restart quiz dan untuk view question untuk melihat pertanyaan yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, webinar nanti itu akan membahas mengenai berpikir kritis. Webinar berpikir kritis akan membahas mengenai resiliensi itu apa sih, kemudian apa itu SMR, dan bagaimana strategi saya melalui tingkatan-tingkatan SMR. Nah, persiapan sebelum webinar, apa aja yang harus kita lakukan? Ingat kembali kata kunci pada pra-assessment seperti ASMR tadi, apa itu resiliensi, kemudian tulis pertanyaan Anda untuk materi. Nah, silakan menonton live webinar resiliensi, tangguh dan teknologi pada Rabu 30 Juni 2021 di bawah ini. Jadi ini masih nanti ya, bisa kita lihatnya di tanggal 30 Juni teman-teman ya. Nah, jika Anda sudah selesai, jangan lupa untuk mengetuk atau mengklik mark as complete agar bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, udah seperti itu saja teman-teman. Ini kalau saya mark as complete, ini saya kembali lagi ke dalam halaman yang tadi ya. Nah, untuk ruang webinarnya sendiri kan masih belum bisa kita akses sekarang, baru kita bisa kerjakan di tanggal 30 nanti gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu juga akan baru dibuka di tanggal 1 Juli. Jadi kita itu harus menunggu mungkin ya. Sekarang kan masih tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Kurang lebih kita harus menunggu 1 minggu dulu. Kita bisa mengikuti webinarnya, baru kita bisa melanjutkan ke dalam tahapan yang selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka di like dan juga di share biar semakin banyak yang tahu mengenai informasi ini. Pokoknya nanti segala macam informasi mengenai pendaftarannya, bagaimana caranya daftar, kemudian jawaban-jawaban bisa lihat teman-teman lihat di sini, atau kalau ada sesuatu yang kurang jelas bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, itu aja video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.